Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Muyasaro SS MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Sastra. Perkenalkan, nama saya Desiana Kurot selaku moderator dari kelompok 11 yang akan memimpin jalannya diskusi pada siang hari ini. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu aliran-aliran dalam karya sastra. Adapun kelompok 11 terdiri dari 5 anggota, yaitu Saudari Nurmanita Syamsiah, Saudari Sabila Hayu Syafa'ah, Saudari Fahria Asmai Aida, Saudari Riza Oktaviana Putri, dan Saudari Desiana Huratul Aini. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Nurmanita Syamsiah, yaitu pengertian aliran sastra. Aliran sastra berasal dari kata stroming, bahasa Belanda yang mulai muncul di Indonesia pada zaman Pujangga Baru. Kata itu bermakna keyakinan yang dianut golongan-golongan pengarang yang sepaham, ditimbulkan karena menentang pemahaman lama. Aliran sastra pada dasarnya berupaya menggambarkan prinsip, pandangan hidup, politik, dan lain-lain yang dianut sastrawan dalam menghasilkan karya sastra. Dengan kata lain, aliran sangat erat hubungannya dengan sikap atau jiwa pengarang dan objek yang dikemukakan dalam karangannya. Materi yang kedua yaitu jenis-jenis aliran dalam karya sastra akan dijelaskan oleh Saudari Sabila Hayu Syafa'ah. Kepada Saudari Sabila Hayu Syafa'ah, saya persilahkan. Jenis-jenis aliran dalam karya sastra. A. Aliran idealisme. Idealisme merupakan cabang dari aliran romantik. Rahasia alam semesta dan misteri kehidupan dalam realisme dan naturalisme mengandalkan pada realitas. Sebaliknya, idealisme menekankan pada ide atau cita-cita. Aliran idealisme adalah aliran romantik yang mendasarkan citanya pada cita-cita si penulis atau pada pengarangnya semata. Pengarang idealis memandang jauh ke masa yang akan datang, dengan segala kemungkinannya yang sangat diharapkan akan terjadi. Pada dasarnya, idealisme ini mirip ramalan. Pengarang mirip tukang ramal yang menunjukkan sesuatu atau sesuatu itu adalah ide atau cita-citanya sendiri. Pengarang merasa yakin bahwa fantasinya mampu direfleksikan ke dalam realitas. Sebagaimana tokoh Tuti dalam Layar Terkembang, Siti Nurbaya, Kata Hendak Menjadi Lembu, Pertemuan Jodoh. B. Aliran romantisme. Aliran romantisme ini menekankan pada ungkapan perasaan sebagai dasar perwujudan pemikiran pengarang sehingga pembaca tersentuh emosinya setelah membaca ungkapan perasaannya. Contoh, Dian yang Tak Kunjung Padam, karya Sultan Takdir Ali Syahbana, Layar Terkembang, karya Sultan Takdir Ali Syahbana, Cintaku Jauh di Pulau, karya Khairil Anwar. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Fahria Asmai. Kepada Saudari Fahria Asmai Aida, saya persilahkan. C. Aliran simbolisme. Pengungkapan simbolis tidak secara harfiah, melainkan dengan simbol-simbol. Sebuah simbol berarti sesuatu yang bermakna sesuatu yang lain. Bunga mawar sebagai simbol dari kecantikan. Simbolisme merupakan aliran dalam sastra yang mencoba mengungkapkan ide-ide dan emosi lebih dengan sugesti-sugesti daripada menggunakan ekspresi langsung melalui objek-objek, kata-kata, dan bunyi. Aliran ini merupakan reaksi terhadap
realisme dan naturalisme yang hanya berpijak pada kenyataan semata. Sastra simbolik banyak menggunakan simbol atau lambang dalam mengungkapkan pemikiran, emosi secara samar-samar atau misterius. Contoh karya sastra aliran simbolisme: Tinjaulah Dunia Sana karya Maria Amin. D. Aliran ekspresionisme. Aliran ekspresionisme adalah aliran dalam karya seni yang mementingkan curahan batin atau curahan jiwa dan tidak mementingkan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang nyata. Ekspresi batin yang keras dan meledak-ledak biasa dianggap sebagai pernyataan atau sikap pengarang. Contoh, puisi-puisi karya Khairil Anwar, Sutarji CB, Subagio Sastrowardojo, Toto Sudarto Badja. Sebagai contohnya berikut. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Riza Oktaviana Putri. Kepada Saudari Riza, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu aliran mistisme. Mistisme adalah aliran dalam kesusastraan yang mengacu pada pemikiran mistik, yaitu pemikiran yang berdasarkan kepercayaan kepada Zat Tuhan Yang Maha Esa yang meliputi segala hal di alam ini. Contoh karya sastra yang beraliran ini adalah sebagian besar karya Amir Hamzah, Bahrun Rangkuti, dan J.E. Tatengkeng dan Danarto. Berikut adalah contoh dari aliran mistisme karya dari Danarto yang berjudul Selamat Jalan Nek. Yang selanjutnya adalah aliran surrealisme. Aliran karya sastra yang melukiskan berbagai objek dan tanggapan secara serentak. Karya sastra yang bercorak surrealisme umumnya susah dipahami karena gaya pengucapannya yang melompat-lompat dan terkadang terasa agak kacau. Contoh karya sastra aliran ini misalnya Radio Masyarakat karya Rosihan Anwar, Merahnya Merah karya Iwan Simatupang, dan Tumbang karya Trisno Sumarjo. Berikut adalah contoh dari aliran surrealisme. Untuk materi yang selanjutnya akan saya jelaskan sendiri, yaitu G. Materialisme. Materialisme adalah aliran dalam kesusastraan yang melukiskan suatu keadaan atau kenyataan secara sesungguhnya. Para tokoh aliran ini berpendapat bahwa tujuan seni adalah untuk menggambarkan kehidupan dengan kejujuran yang sempurna dan subjektif. Pengarang realis melukiskan orang-orangnya dengan perasaan-perasaan dan pikiran-pikirannya sampai sekecil-kecilnya, dengan tidak memihak, memberi simpati atau antipati. Pengarang sendiri berada di luar, ia sebagai penonton yang objektif. Kenyataan-kenyataan itu tidak boleh ditafsirkan secara berlebihan seperti kaum romantik. Itu sebabnya karya-karya realis banyak yang berkisar pada golongan masyarakat bawah seperti kaum tani, buruh, gelandangan, pelacur, dan sebagainya. Naturalisme adalah aliran karya sastra yang ingin menggambarkan realitas secara jujur, bahkan cenderung berlebihan dan terkesan jorok. Aliran ini berkembang dari realisme.
Ada 3 paham yang berkembang dari realisme. 1. Saintisme, hanya sains yang dapat menghasilkan pengetahuan yang benar. 2. Positivisme, menolak metafisika, hanya panca indera kita berpijak pada kenyataan. Dan determinisme, segala sesuatu bukan oleh sebab musabab tertentu, tak ada kemauan bebas, perang, bencana alam, nasib. Aliran impresionisme adalah aliran kesusastraan yang memusatkan perhatian pada apa yang terjadi dalam batin tokoh utama. Impresionisme lebih mengutamakan pemberian kesan atau pengaruh kepada perasaan daripada kenyataan atau keadaan yang sebenarnya. Beberapa pengarang pujangga baru memperlihatkan impresionisme dalam beberapa karyanya. Aliran neon merupakan aliran baru dari aliran naturalisme. Aliran ini tidak saja mengungkapkan sisi jelek, namun juga memandang sesuatu dari sudut yang baik pula. Contoh, Raunamen karya Marian Katopo, Kata Hendak Jadi Lembu karya Nur Sultan Iskandar, dan Keluarga Purnama karya Ramdan K.H. Aliran determinisme, yaitu aliran dalam sastra yang melukiskan suatu peristiwa atau kejadian dari sisi jeleknya saja, biasanya menyoroti pada ketidakadilan, penyelewengan, dan lain-lain yang dianggap kurang baik pengarang. Contoh, tragedi Sangkuriang, Pengakuan Pariem, Linus Surnyadi. Novel Kuterima penderitaan ini, Ibu Motonggo Biose. Aliran eksistensialisme. Aliran ini adalah aliran di dalam filsafat yang muncul dari rasa ketidakpuasan terhadap dikotomi aliran idealisme dan aliran materialisme dalam memaknai kehidupan ini. Eksistensialisme ingin mencari jalan keluar dari kedua pemikiran yang dianggap ekstrim, yang berpikiran bahwa manusia di samping ia sebagai subjek, ia pun juga sekaligus sebagai objek dalam kehidupan ini. Tokoh-tokohnya Søren Abye Kierkegaard dari Denmark, kemudian Jean-Paul Sartre, dan dari Prancis, sastrawan Indonesia Iwan Simatupang. Itu tadi penjelasan dari kelompok kami, kelompok 11. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah mengikuti diskusi pada siang hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, diskusi pada siang hari ini sudah selesai. Saya selaku moderator dari kelompok 11 ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata dalam diskusi pada siang hari ini. Sehat selalu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.